Selamat sore, sahabat PC. Saya Melisa dari PSL Hotel. Hari ini Jumat sore yang seru nih kayaknya sore kita ada tamu istimewa kita Aldi udah terkoneksi sebelumnya kira-kira ya. Hari ini topiknya seru loh, topiknya seru banget soalnya kita mau ngomongin sesuatu yang justru malahan biasanya jarang banget di-mention. Biasanya nih kalau di lagu-lagu selalu dibilangnya wanita bukan untuk dimengerti. Hari ini kita mau ganti nih jadinya, pria juga bukan untuk dimengerti loh, jadi boys will be boys katanya. Seru nih topik kita hari ini, kita ngomongin Audi, tamu sahabat PSL kita yang sebentar lagi akan mengisi. Kita sapa sahabat PSL kita ya sampai ini ya yang sudah join di bicara sahabat PSL. Dan ada beberapa yang join nih. Ada beberapa sahabat kita nih dan rame yang sebenarnya mau, ada Mas Ade, ada Nisha, ada Fanina. Halo sore semuanya, mudah-mudahan nggak pakai nama aja ya yang baru balik dari beraktivitas. Ada Mas Alvin, Mas Alvin ya, Mas Alvin sore Mas Alvin. Kita mau seru-seruan ya sama Audi ya. Kita cek ya, Audi udah join belum? Mana nih, kita masih nungguin Audi sebentar ya. Buat yang sore ini ngantuk, saya nih dikasih kopi sore ini ya. Kita cobain ya kopi ya. Biasanya kalau udah jam-jam kritis nih kita butuh supply kafe. Sore ini, kayaknya Audi udah terkoneksi nih. Audi, selamat sore. Ayo Audi, apakah sudah terkoneksi atau belum? Kita nungguin Audi ya, sambil ngopi dulu sore-sore. Butuh suplai kafein nih kalau udah sore gini, ngantuk biasanya, yang udah capek, meeting satu harian, yang udah selesai melakukan aktivitas di rumah, kerjain tugas-tugas kantor, sore-sore kita ngopi ya. Selamat sore. Halo. Hai, sore Pak Audi. Apa kabar? Kayaknya di internetnya nih agak kirain hilang. Soalnya gambarnya muter-muter tapi suaranya ada ya, Di? Baik. Alhamdulillah. Audi gimana, sehat-sehat? Sehat nih, kayaknya pasti baru kelar meeting. Soalnya tampangnya capek deh. Halo. Kedengeran nggak? Kedengeran kan? Kedengeran kan? Di? Kedengeran nggak? Audi kayaknya ada masalah nih, internetnya agak putus nyambung. Gak apa-apa, kita tunggu ya. Ini udah ditunggu nih sama sahabat PSW kita karena topiknya hari ini seru banget. Kenapa boys will be boys? Karena ada beberapa orang yang punya pendapat bahwa sebenarnya tuh kita sebagai manusia ya, mau boys or girls, pria, wanita, sebenarnya di dalam diri kita itu ada inner child. Jadi katanya tuh kita selalu punya inner child kita yang memang di dalam diri kita itu masih ada sifat kanak-kanak yang melekat walaupun kita udah dewasa ya. Jadi tetap ada inner child-nya kita. Nah, ceritanya nih kalau untuk boys, biasanya boys itu kan cenderung punya hobi-hobi yang a bit different ya kalau sama girls gitu kan, punya hobi-hobi sendiri yang biasanya nih kalau misalnya kita perhatiin punya kecenderungan misalnya masih berlanjut sampai dewasa. Misalnya yang dulu pas kecilnya hobinya misalnya bola, misalnya sampai sudah dewasa sampai ya Audi sudah tersambung lagi. Aduh. Halo ya. Juga, iya, Audi. Ini judul kita hari ini. Tadi gue udah cerita, baik, udah cerita nih sedikit sama sahabat PSW. Kenapa judulnya kok provokatif banget nih? Boys will be boys katanya. Pokoknya pria juga bukan untuk dimengerti. Bener ya? Setuju dulu nggak sama statement ya? Jangan-jangan nggak setuju juga nih. Setuju dong, harus setuju dong. Setuju. Di, mau nanya nih, pertanyaan pertama.
Lo pernah nggak sih ada di dalam suatu kondisi yang bener-bener sampai gagal fokus? Gagal fokus karena hobi. Jadi gagal fokusnya ini sampai agak-agak ngeri nih, mengancam keutuhan rumah tangga. Cia, lebay ya. Dalam arti gini, jadi yang terjadi kekacauan itu benar-benar berhubungan sama misalnya disuruh ke rumah mertua atau disuruh jemput anak. Terus lu lagi asik ngapain gitu sama hobi lu, blas lupa gitu ya, mungkin aja kan kejadian kayak gitu ya, mungkin sahabat PSW juga pernah ngalamin hal yang sama, cuman saya receh-receh gitu ya, disuruh ngapain, bener-bener lupa, completely nggak dikerjain, tapi itu berhubungan sampai maha penting, which is anak, disuruh sama istri gitu ya, ayo jemput anak, terus lupa anaknya ketinggalan di tempat les misalnya, atau nganterin ini ke rumah mertua, aku lupa gitu, terus besoknya ditanya belum dikirim gitu, pernah nggak lo kayak gitu? Pernah waktu Pernah. ya ada beberapa cerita lah. Tapi biasanya sih sebelum kejadian udah langsung ada yang ngingetin. Tapi udah hampir kejadian gitu. Iya. Terus kalau lagi kayak gitu tuh lo ini nggak apa namanya punya ini nggak punya teknik nggak untuk damage control gitu? Soalnya kan kadang-kadang ya maksudnya bahaya juga gitu ya, hal-hal yang kayak tadi misalnya kelupaan jemput anak itu kan ya serem juga gitu ya, udah mana Jakarta gitu ya hari gini gitu kan, terus anak-anak juga masih di bawah umur, lu lupa jemput misalnya, terus biasanya lo SOS-nya tuh gimana? SOS? Ya kebetulan waktu pernah mau jemput anak gue ke sekolahnya, memang gue masih di bengkel lah gitu kan. Nah lo Jadi ngapain tuh di bengkel tuh? Ayo pengakuan dulu, pengakuan. biasa kan. Jadi waktu itu apa namanya, udah terlalu siang banget lah ya. Jadi hari Sabtu kebetulan anak gue tuh kalau dulu Sabtu sebelum COVID ada les biola lah di sekolah gitu Ah, kan. oke, iya. Jadi kadang-kadang timingnya tuh sedikit agak apa namanya, setelah acaranya selesai gitu loh. Artinya anak gue kadang-kadang harus nunggu dulu gitu. Oke, Ya pasti oke. biasanya sih damage controlnya biasanya sih gue nanya ke satpamnya ya yang udah kenal gitu. Jadi Oke, oke. biasanya gue tanya di mana. Nah kadang-kadang sih mereka bantu lah. Artinya kalau kita deket, kita baik gitu, mereka juga langsung jagain lah istilahnya gitu, Des. Iya. Jadi penting banget ya sebenarnya kalau misalnya lo juga punya kayak backup gitu ya. Jadi kalau anything nggak sesuai sama semestinya, lo Iya, damage controlnya juga nggak panik-panik banget gitu ya. SOS tuh punya iya, backup gitu ya. Oke, betul, siap, betul, siap. betul banget. Tapi pada saat itu yang lebih ngomel siapa? Anaknya atau ibunya? Wah, Kepo ya. anak gue, Anak lu ngomel dan lu anak pasti gue. stres banget ya kalau diomelin sama anak ya. Biasanya sih beliin es krim aja. Oke. Jadi dua hal tuh yang penting tuh yang harus dicatat sahabat PSW. Kalau mau damage control itu harus tahu ininya ya, apa namanya, punishment and reward-nya bentuknya kayak gimana. Jadi kalau dalam hal ini extra reward gitu ya karena udah melakukan kesalahan, sama harus punya backup plan gitu kan. Jadi kalau terjadi Harus. juga Wajib. nggak bikin pusing banget gitu ya. Iya, siap. Di ini kan Iya. mungkin teman-teman sahabat PSW pada belum tahu ya, Audi ini berkecimpung di dunia HR. Udah lama banget, setia ya dari dulu ya, tidak pindah-pindah, berhubungan dengan human resource Iya, gitu ya. iya, Lalu tuh iya, kan iya. praktisi HR lah. Nah, kalau di kantor, kita ngomongin kantor ya, lu nih pasti kan anaknya banyak dong kalau di kantor ya, secara orang HR gitu kan. Pernah nggak sih ngalamin Iya, permasalahan tim yang absurd banget gitu? Absurd dalam arti gini, ini kan kantor ya, sebenarnya kan bukan masalah keluarga atau masalah pribadi gitu. Tiba-tiba absurd gitu, ada pasangan itunya tim lo gitu yang datang ke kantor marah-marah gitu ya, ke kantor nih pakai toa marah-marah gitu karena misalnya pasangannya ketahuan atau dicurigai gitu punya pacar atau selingkuh gitu, terus datang ke kantor gitu marah-marah. Lu sebagai orang HR tuh pernah nggak ngalamin yang absurd-absurd kayak gitu? nggak harus yang di tempat sekarang kan. Perlu yang tempat sekarang aja nggak? Tapi gue pernah ada Enggak pengalaman dong, pernah. ya di tempat yang dulu lah ya. Gimana? Ada Mm-mm. pernah ada yang datang nanya, Pak, suami saya apa kabar? Gitu. Waduh, Iya. terus ternyata kabarnya apa? Ya jadinya ternyata baru tahu
mereka Mm-mm. itu tim saya itu pisah rumah gitu Oke, iya waktu iya itu. iya iya. Jadi Iya iya iya. udah lama ya masalah inilah ya, tapi itu cukup shock. Mhm mhm. Iya Iya kan? iya iya. Tapi berarti Rame. berarti lu tuh mesti bisa banget ngendaliin, emosi dan profesionalisme ya? Soalnya kadang-kadang kan kayak gitu kan bingung juga gitu ya, ini keluarganya orang gitu, terus kita gimana gitu kan. Oh iya, jelas banget. Mhm mhm. Untung waktu itu tim gue itu lagi di luar kota dan Mhm istrinya nggak mhm. tahu gitu. Mhm Jadi mhm. ya agak-agak challenging lah ya, menenangkan dulu pastinya, menenangkan, terus juga menginformasikan bahwa suaminya masih bekerja di tempat itu ya. Mhm Kemudian mhm. ya habis itu saya personal counseling aja ke tim Mhm saya mhm. itu Mhm mhm. Oh, oke. Jadi juga harus gitu. ada, ini ya, apa namanya, kelanjutannya ya, nggak cukup misalnya kalau sebagai HR itu karena kan kita maintain tuh orang ya, bukan bukan benda Iya, gitu ya, maksudnya betul kan betul. manusia gitu ya. Jadi emang, Iya, lo kalau ada iya. masalah itu bukan langsung hari itu selesai ya, jadi ada kelanjutannya gitu ya, lo mesti coaching atau mesti kayak ngobrol-ngobrol lagi gitu lanjutannya. Yes, tapi yang Mhm mhm. sekarang sih lebih unik, Mhm Des. mhm. Karena Mhm anak-anak mhm. yang katanya zilenial ini lebih Mhm. kritis-kritis, lebih Oke. kritis-kritis gitu loh. Jadi Iya iya. hal-hal yang simple kadang bisa membuat mereka moody banget gitu. Oh ya, apa tuh misalnya yang bisa bikin sampai Iya, moody gitu? ya masalah-masalah biasanya mereka lagi berantem sama pacarnya gitu ya. Mhm, mhm. Jadi apa namanya terus juga kadang-kadang jadi kocak kalau misalnya ternyata mereka nggak kelihatan di kantor lama karena kantor gue itu Mhm, tingkat lantai itu kan banyak gitu. Jadi mereka pindah mhm. di lantai di bawah gitu. Artinya mereka nggak ngasih tahu gue gitu loh Oh, bahwa mereka heeh heeh. gara-gara for the sake of hari itu lagi moody banget gitu. Ya kadang-kadang kayak gitu kan harusnya Oh, diinformasikan kan gitu kan. iya 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 iya. Ya bikin kacau ya, sebenarnya receh-receh tapi Iya. pusing kepala ya. Lu jadi, ini ya, apa namanya, banyak yang kecil-kecil juga yang perintil-perintil bikin lu pusing juga ya kadang-kadang ya, Di? Iya. Betul betul Oke betul. oke. Iya iya Iya, iya. iya, iya. Ini ada pertanyaan nih dari sahabat PSW kita. Mungkin juga Mhm. maksudnya bisa berbagi juga ya dengan pada sahabat PSW yang mungkin mengelola tim gitu ya di kantor, yang posisinya juga punya tim gitu ya di bawahnya, walaupun bukan HR tapi kan punya ini sebagai leader punya tim juga gitu. Lo kalau membangun hubungan secara profesional, kadang-kadang itu Mhm. gimana ya kan mungkin kebayangnya lo itu kan manage orang ya kalau di HR ya gimana sih Iya. misahin supaya lu tetap diperlakukan secara profesional? Mungkin pertanyaannya lebih ke gini, example-nya misalnya. Misalnya lu habis ngasih SP lah sama orang gitu ya. Terus di gedung itu tempat makannya cuma satu gitu di. Lu bakal ketemu Mhm. juga sama dia lagi makan. Apakah seperti anak SD gitu ya, nggak mau sebelahan, nggak mau teguran, marah gitu. Kalau anak SD kan gitu dong. Kalau lagi marahan kan nggak mau ketemu muka, buang muka atau ya lu memang harus bisa profesional aja kalau di luar kantor kan memang ya udah ketemu di tempat makan masa mau istilahnya mesti berbagi meja lu nggak mau gitu ya terus pura-pura buang muka atau gimana atau malah mungkin di posisi lu ya lu yang diperlakukan seperti itu jadi orang tuh musuhin lu lah ininya tanda kutip gitu ya lu kayaknya dianggap sebagai bad guy gitu kalau di kantor. Pernah lah, itu pasti pernah. Apalagi mungkin lebih tepat kayak cerita kedua tadi ya. Jadi gue Mm-mm. masih makan siang sama tim gue itu, Mm-mm. dan gue masuk ke kantor, nyampe meja, dipanggil bos gue, disuruh ngomong ke dia gitu, bahwa sorry, it's your last day today ya, gitu. Mm-mm. Aduh ya Jadi ampun gimana shock tuh mesti ngomong kayak gitu gue dan yang denger aja shock gimana ya. ya, Iya benar-benar kebayang itu kan udah, mixed feeling ya antara yang kita baru ketemu orangnya baru ngobrol sama dia tiba-tiba disuruh ngecap gitu aduh gimana ya rasanya gitu kan. iya. Mm-mm. Tapi Tapi memang lu ada lu alasannya gimana kenapa. caranya. Mm-mm. Kadang-kadang nggak bisa bohong bahwa kita perlu kayak semacam transisi dulu lah ya. Jadi kayak misalnya Mm-mm. 10 menit saya kemana dulu gitu ya. Saya Mm-mm. juga kadang-kadang juga mencoba untuk menjadi sangat-sangat objektif ya. Kemudian eh, mau nggak mau tetap harus kita omongin sih. Jadi Mm-mm.
paling berat itu adalah menyampaikan kenyataannya, artinya beritanya. Tapi saya selalu bilang ke mereka bahwa di luar konteks apapun yang terjadi ya kita masih tetap teman lah gitu ya. Berteman Artinya ya, jangan sampai nanti berteman di sosial media terus jadinya itu ya di unfriend gitu ya, dia kan pusing juga ya kayak gitu iya, ya, gimana ya. betul. Kebetulan tuh dia teman dekat makan siang dulu lah, sekitar 4 tahunan yang lalu lah makan siang bareng gitu ya. Eh, kita explore bareng. Tapi memang unfortunately mungkin atasannya nggak terlalu preferable ya sama dia gitu loh. Jadi akhirnya udah kemana-mana lah, udah menggulung lah isunya Ya, ya, gitu. Walaupun anaknya sih ya, ya, sebenarnya anak yang baik, tapi kan ujung-ujungnya performance juga gitu. iya, Ya iya, tapi betul, betul. masih kontak sama dia, masih kontak. Ya memang itu pernah terjadi dan pernah agak awkward lah ya. Yang kasusnya gue sampai di apa nggak pernah kontak lagi juga ada. Jadi waktu gue pengen Waduh. coba kontak, pengen ngobrol, udah nggak boleh, udah nggak dijawab, udah nggak di ini gitu kan. Karena Oke. sebenarnya kita masih teman gitu loh, kita masih teman gitu loh. Jadi ya akhirnya dibawa seneng aja ya Des, gitu dibawa Iya, iya. sebagai panggilan hidup lah ya. Mengabdi Gitu. ya, mengabdi ya, iya, iya, bener sih, bener. Soalnya emang Mengabdi, bener banget betul. tuh, lo aja, gue aja yang bukan orang HR kadang-kadang suka nggak kebayang gitu ya kalau ada satu kejadian yang kayaknya juga nyerempet-nyerempet jadinya bukan agak jadi bukan masalah kantor gitu ya, jadi personal gitu kan. Kadang-kadang kan jadi kayak baper gitu ya, Iya, takutnya orang memandang dari perspektif ini tuh like and dislike gitu kan, jadinya nggak objektif atau malah ngelihat dari sisi yang bukan profesional. Padahal kan kita sebagai istilahnya yang dipandang sebagai bad guy-nya itu sebenarnya melakukan tugas ya, bukan berarti kita nggak suka sama dia atau ada masalah pribadi sama dia gitu. Kadang memang agak susahnya tipis gitu ya batasnya gitu. Jadi kayaknya bener lu bilang mesti pinter-pinter untuk cara nyampeinnya juga ya. Jadi ya momennya juga betul, mesti tepat. Ya, ya, ya. betul banget, betul Di banget. Itu kerasa ini banget ini sih. kita kerasa banget ya. Kita ngomongin lu sebagai lu kan family man ya. Bener dong, lu family man dong. Kayaknya sih kalau dari ini apa namanya lihat kehidupannya Audi sehari-hari, ini pasti the world evolve ada di sekitar keluarga, betul ya kayaknya ya. Jadi kita bilang ini Audi family man. Kita nuduh nih. Kan Allah sebagai family man Iya, lah iya. istilahnya kita tuduh begitu ya. Dan biasa banget ngasuh orang dewasa kalau di kantor ya, HR kan ngasuh orang dewasa. Nah, boleh nggak satu kasih statement yang sangat beda antara ngasuh di kantor, which is orang dewasa gitu, sama ngasuh keluarga di rumah. Karena kan biar gimana pun kadang-kadang mungkin style lo gitu ya di kantor gitu ya biasa ngasuh timnya orang dewasa, jadi agak gimana tuh, kebawa nggak sih kalau di rumah gitu lo jadinya juga seprofesional itulah di rumah, padahal mungkin kalau di rumah anak lo kan masih kecil-kecil gitu kan, belum masuk usia dewasa. Nah, satu statement yang beda banget antara lu ngasuh di kantor dan ngasuh di rumah. Soalnya nih sahabat PSW kepo banget nih karena Audi jagonya ngasuh di kantor, kalau di rumah gimana? Yang di kantor jangan baper itu aja. Jadi Kalau di kantor jangan kalau baper, ya nggak boleh baper ya. ya kalau di kantor mah straightforward aja gitu. Kalaupun kita deket itu adalah apa namanya ya, cherry on the top gitu ya. Jadi Yes. kita bisa lebih deket dengan karyawan itu menurut gue plus. Jadi kalau makan siang tuh jangan pernah, gue kadang-kadang terus terang kalau misalnya ke kantor ya, terlepas dengan COVID ini, gue bisa cari makan siang tuh dengan tim yang beda dari tim gue gitu loh. Jadi gue pengen ngomong ke tim finance, tim marketing gitu ya, tim yang lain-lain lah. Bahkan gue kadang suka langsung ke rumah sakit ketemu dengan dokter-dokter lah, ngobrol gitu ya. Nah, jadi dapat feelingnya gitu loh. Jadi dapat ininya. Kalau dengan di rumah ya pastinya harus benar-benar caring banget lah ya. Ujung-ujungan kan keluarga itu apapun yang terjadi, apapun yang mungkin bikin bete lah, misalnya lagi meeting, hari ini gue meeting, anak gue nggak bisa diem gitu ya, udah tahu gue lagi di kamar gitu ya,
tetap aja masuk padahal udah jelas-jelas itu VIP semua di meeting room itu kan gitu kan. Jadinya Tapi dia lebih VIP berarti. Dia lebih VIP eh, ya dia merasa dia VIP di mata lo. Jadi boleh aja masuk gitu ya di ruangan VIP ya. iya. Iya, anak-anak gue udah mulai ngelihat, kadang-kadang kepo lah mereka. Ini bapaknya ngapain sih? Kok meetingnya sama bule-bule gitu kan, sama yang lain gitu. Tapi gue jelasin, kadang-kadang gue zoom itu gue biarin gue nggak pakai Pakai speaker virtual atau background. earphone supaya mereka tahu, Oh denger ya. biar Iya. apa namanya mereka dengar, oh ini bapaknya gini nih gitu kan. Nah, tapi memang ujung-ujungnya ya it's all about caring kan. Mereka juga kadang-kadang mikirin seharian gitu ya, mau main. Bosen kan, Des? Maksudnya sekolah Iya. juga udah selesai gitu ya, Iya, sampai iya. jam 11 kadang-kadang mati gaya juga gitu kan. Apalagi juga apa namanya kalau istri gue juga kerja juga gitu kan. Wah, itu lebih hektik lagi lah. Dia juga lebih lebih jugglingnya lebih ngeri lagi gitu. Tapi Iya kadang-kadang bos gue pastinya. akhirnya tahu bahwa nggak semua orang di rumah itu, termasuk juga gue juga ke bawah juga ya, ke tim gue bisa kerja dengan irama yang sama sekarang gitu loh. Jadi Iya. Oke. gue sering bilang nggak ada bedanya lo kerja jam 9 pagi sama jam 10 malam gitu loh. Kadang-kadang di sini di masa COVID ini semuanya itu bisa jumping around gitu ya. Makanya kita Iya. harus lebih empati sebenarnya gitu. Iya, iya. Itu menarik banget tuh tadi yang lo bilang soal makan siang itu ya. Jadi sesimpel itu ya di sebenarnya rahasianya ya. Karena mungkin kalau kita tidak istilahnya nggak mau memaksakan diri untuk mingle, tadi gue setuju sama poinnya lo. Lo berusaha untuk ngobrol sama departemen lain gitu kan, ngobrol sama finance, ngobrol sama ini, ngobrol sama ini. Karena kalau kita nggak make an effort, kayaknya kita punya comfort zone, kayaknya di geng kita aja gitu ya, istilahnya di departemen kita aja, dan akhirnya membuat jadinya kurang apa ya, jadi nggak mingle gitu kan, dan memang itu memang harus diusahakan, harus ada effortnya gitu kan, untuk kita juga bisa jadinya lebih banyak punya ini apa relation yang good gitu ya with everyone, apalagi lu orang HR gitu kan, harus kenal satu kantor, ngasuhnya satu kantor gitu, kalau tak kenal kan maka tak sayang gitu ya katanya. Jadi Iya. mungkin juga itu insight yang menarik tuh sahabat PSW buat yang memang mengelola tim atau yang memang banyak maksudnya bekerjanya bukan spesialis gitu ya, jadi pasti kerjanya teamwork. Itu mungkin poin penting tuh tadi dari Audi, bahwa sebenarnya dengan mingle itu membuat jadinya lebih, semuanya lebih smooth, dan kalau lu terpaksa mesti komunikasi A atau B atau C kan lebih enak ya, karena udah pernah ngobrol pas makan siang gitu ya, atau misalnya pernah duduk bareng ngopi dan sebagainya gitu, nggak awkward gitu ya di. Iya, gue belajar banget dari bekerja di sebuah perusahaan sebelum gue kerja sekarang di rumah sakit, bahwa kadang-kadang pengambilan keputusan ataupun juga proses itu terjadi di kantin gitu loh, atau di makan siang gitu Oke, loh. ya ya, Jadi jadi important ya sebenarnya. important banget. Apalagi kalau kita bisa nyambung satu frekuensi dengan teman-teman atasan gitu ya, itu benar-benar bisa membuat atasan kita confidence bahwa kita bisa dilepas, bisa ngerjain sendiri gitu loh. Ya itu suatu berkah lah sebenarnya. Ya, 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 tapi itu emang sesuatu yang memang harus dibikin effort ya, di soalnya kan ada beberapa tipe kepribadian, mungkin kalau lo di HR lebih tahu lah, ada orang ekstrovert, ada orang introvert, ada orang yang nggak zaman misalnya makan sama yang temennya yang belum kenal deket misalnya, tapi ada baiknya sih tadi yang lo bilang itu bisa dicoba ya untuk teman-teman kita yang memang ngerasa managing tim atau butuh network yang di luar dari memang timnya sendiri gitu, karena kan semua orang kan pengennya growing gitu kan, Yes. masa temennya itu aja gitu. Ya, ya, ya. Betul banget, betul banget. Ini ada yang nanya lagi, kita sahabat PSW dulu ya, ada Mas Elliot nih, ada Mas Nanang, ada Mas Adam nih, pasti mau bertanya juga. Pertanyaannya balik ke tadi, kita belum selesai masalah di bengkel. Tadi katanya Pak Audi diomelin gak jemput anaknya karena kelamaan di bengkel. Ini kan gini, sesuai judul kita ya, boys will be boys. Biasanya tuh laki-laki kalau punya hobi, itu biasanya istrinya akan bilang hobinya itu menjadi second wife. Betul ya? Hobi lu second wife lo kan. Jadi istri lu terancam nih sama si hobi. Aduh, kayaknya kok lebih penting hobi daripada gue. Ini kayaknya udah jadi second wife, ini hobi gitu kan.
Nah, kalau lu tuh hobi lu yang bener-bener kayaknya lu bilang jadi second wife itu apa sih gitu? Dan seberapa mengganggukah hobi lu itu sampai lu jadinya banyak timbul konflik atau diomelin lah istilahnya karena lu kalau udah sama hobi lu itu udah nih dunia teralihkan, udah itu aja jadinya agak-agak kurang bisa mendengar ya, yang lain-lain nggak kedengeran jadinya. Ya, pertama itu pastinya sepatu ya. Jadi Lu suka sepatu. gue itu ngikutin banget sepatu spesifik aja ya, AJ ya, Air Jordan. Dan itu akhirnya membuat istri gue marah karena tempat sepatu itu penuh dengan sepatu gue gitu. Oh, iya, yang mendominasi jadinya. Iya. Bahkan kadang-kadang harus gue taruh di mobil gitu ya, supaya tidak oke, sampai taruh di mobil ya. Iya. Saya mau kok Pak nyimpenin sepatu-sepatu Bapak, tapi nanti saya jual ya. Iya. Itu tapi apa namanya udah coba direm. Kemudian yang kedua itu apa? Dulu tuh gue kolektor diecast ya, mainan si mobil-mobilan ya. kecil itu. Oke. Jadi lu emang suka mobil kan berarti ya? Suka mobil. Iya. Tadi soalnya katanya ke bengkel juga. Sampai apa ya? Gue sempet hunting yang tahun-tahun lama banget lah, tahun 50-an gue masih ada tuh main mobil-mobilan masih ya apa namanya udah susah lah ya nyarinya gitu. Dan kesini-sini sih mau kit ya, model kit ya. Sambil belajar, sambil ngelihat. Biasanya sih karena lihat-lihat di Instagram temen gitu ya, kemudian belajar sendiri. Jadi gue tuh punya keunikan, Des, kalau pengen suka sesuatu, gue explore sendiri, gitu ya. Gue suka search dulu, suka cari-cari ya. dulu, kemudian suka lihat feedback orang, gitu kan. Dan yang terakhir harus gue experience. Jadi kalau itu pun juga gue suka tapi gue experience akhirnya gue nggak suka ya gue tinggalin gitu. Seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu ini apa namanya biasanya tuh gue suka banget yang namanya jaket ya. Jaket itu bagi gue inilah ya lumayan seneng aja hobi gitu kan. Apalagi dulu waktu gue masih naik motor Vespa gitu ya. Itu gue suka banget mengcombine dengan outfit gitu ya, dengan hari itu gue naik Vespa, temanya apa ya gitu ya. Ya, di matching-matchingin ya, jadi matching-matchingin. Iya, gitu. Tapi kalau during pandemi ya, lo kan punya hobi-hobi tadi kan yang boys banget ya, jaket, naik motor, mobil dan sebagainya. Yang pokoknya boys will be boys. Kalau sama pandemi ini muncul nggak sih hobi-hobi baru atau malah hobi lama yang nggak pernah dikerjain karena sekarang jadi di rumah, akhirnya lo jadi punya waktu buat kerjain gitu. Jadi itu reborn as new hobby. Padahal mungkin dulu emang suka dikerjain, tapi udah lama banget nggak pernah dikerjain. Gue hobi yang pasti gara-gara sering di depan laptop, hobi ngerapiin folder-folder gue di laptop. Wih, jadi, hebat itu berarti hobinya. Jadi gue nggak tahu kenapa jadi termotivasi mengkategorikan kerjaan gitu loh. Ini sebenarnya kemana gitu kan. Oke, ya. Itu agak aneh sih sebenarnya. Enggak. Sebenarnya itu enggak aneh. Itu inspiratif banget Pak Audi. Jadi mungkin buat sahabat PSW nih, buat teman-teman yang berantakan filenya di laptop, ini waktunya loh beberes, yang suka foto-foto, fotonya banyak banget seperti saya di handphone, mungkin harus diberesin nih Pak Audi, kayaknya nyindir saya sebenarnya saya filenya berantakan. Buat ibu-ibu yang di dapur berantakan tuh, bahan-bahan masakannya, mungkin inspirasi tuh bisa, itu ya dimasukin ke kontainer cantik, dikasih label gitu ya. Jadi biar seneng terus gitu kan masaknya. Soalnya kan kalau during pandemi ini kan kalau orang bijak berkata embracing what we have gitu kan. Jadi kita dikasih challenge gitu, kita di rumah kita nih harus kreatif gitu kan. Apa sih hal yang bisa menyenangkan buat kita tapi bermanfaat juga. Gue suka banget tadi lu bilang beres-beres file di laptop itu it's not weird for me. It's for me itu malah bermanfaat banget dan sebenarnya juga membawa kebahagiaan buat lu ya. Soalnya kan jadinya mau nyari apa-apa jadi gampang ya kan, terus ada yang nggak perlu bisa dibuang. Jadi akhirnya kapasitas penyimpanan lo misalnya hard disk atau apa gitu kan jadi bisa kepake buat yang lain gitu. Yes, betul banget Des. Kadang-kadang malah bisa sampai tengah malam gue cuma ngerapin folder.
yang besoknya gue ganti lagi Ah, namanya gitu. baiklah. Ini kayaknya Iya, jadi become new hobby ya. Ini ada iya, teman-teman kita lagi nih sore ini. Ada iya. Mbak Hani. Hai Hani. Ada Mbak Hai Gita. Hani. Mbak Gita mau menyapa dulu nih. Hari ini saya kebetulan lebih cantik dari biasanya karena ada teman-teman dari Main Kain yang dandanin. Gini nih, biasanya kan gue nggak Oh, cakep kayak gini ya. Hari ini gue agak cakep lah ya, lebih cakep dari biasanya. Ada teman-teman dari Main Kain yang ngedandanin gue hari ini. Jadi lebih cakep dari biasanya. Lucu ya, etik-etik gitu di kayak gini. Jadi apa namanya ada unsur Indonesianya, main kain. bagus bagus. Bagus ya. Abis ini harus beliin istri, jangan beli mobil-mobilan terus ya. Istrinya juga pengen beli baju. Di kalau social life ya, ngomong social life, ini kan kita kan ya mohon maaf ya kalimat gue terpasung gitu ya, tapi kan apa adanya, kita emang terpasung, kita di rumah saja terpasung. Lu Iya, kan gaul banget nih social life, temennya networking banyak banget luar biasa, biasanya mah pasti dari satu restoran ke kafe lain, pokoknya full dengan jadwal nongkrong nongkrong kongko kongko. Nah sekarang nih kalau during pandemi lo ngerasa kesepian nggak? Terus lo sekarang gimana nih kalau social life? Eh, pastinya lah ya, dan nggak cuman gue lah, tapi Mm-mm. juga anak-anak gue juga, istri gue juga gitu ya. Kita merasa bahwa udah bosan banget lah di rumah gitu ya, dengan segala keterbatasan gitu ya. Tapi Mm-mm. again, itu tergantung kita juga sih, Des. Jadi Iya, ujung-ujungnya iya. gue cuma tinggal pikir aja. Ah, gue mungkin juga bisa merasa happy dengan sesimpel udah deh tamatin semua deh tuh episode di Netflix ataupun di Wes, apa gitu kan. gitu ya. Iya, Kemudian iya, iya. iya, iya kan? Atau mungkin Iya, iya. sesimpel dengan gue ngajarin anak gue mungkin apa namanya, dia tuh hobi ngeliatin bapaknya kan zoom-zooman gitu kan, kemudian juga Mm-mm. ikut meeting. Akhirnya dia belajar gimana cara bikin materi presentasi yang gimana gitu kan, dan gue kaget kok udah bisa gitu Oh, loh. iya, Iya. iya, 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 iya. Iya, canggih banget tuh. Soalnya ternyata kayaknya sih orang-orang banyak yang bilang ya, sahabat PSW juga nih yang mention ke gue, bahwa during pandemi ini kita itu jadi lebih mendengar, betul nggak? Jadi selama ini tuh Iya, dunia kita noise banget kan, jadi banyak hal yang kita memang apa namanya sama ini tuh sebenarnya ada di sekitar kita, tapi kita nggak ngeh karena kita tuh kurang hening katanya, jadi nggak mendengar. Nah sekarang itu justru malahan kayak lo bilang tadi nggak sempet kan nonton Netflix, sekarang bisa tamatin itu apa namanya bisa nggak keganggu gitu ya waktunya. Kalau dulu kan boro-boro ya kayaknya udah abis di jalan sama macet kesana kesini meeting keluar gitu kan nggak bisa iya, dilakukan lah ya istilahnya. Tapi gue setuju yang lo bilang tadi ya, pokoknya kita lihat aja apa yang kita bisa bikin happy gitu ya, jadi nggak jangan yes, jangan akhirnya mengganggu juga social life. Toh kita tetap bisa ketemu ya di layar IG Live ya PSW yes, Antasari ya. Sore ini saya udah nggak ketemu betul. Audi lama banget loh sahabat PSW, tapi hari ini pokoknya excited banget. Aldinya dikejar, ayo cepetan cepetan selesai meeting. Soalnya kita mau mau ini nih ngobrol-ngobrol sore, mau Iya, iya. ketawa-ketawa nih sore-sore. Udah nggak sabar pengen nanya-nanya pertanyaan kepo dan bully ya kan, bullying is the new Iya. caring loh katanya loh. Didi, gue tuh Ya, inget ya, lu tuh kan punya apa namanya HR networking tuh dulu, apa sih namanya One HR ya, One HR Indonesia, terus ada apalah gue lupa lah nama HR networking lu. Kalau sekarang nih komunitas kalian ini ya di HR, mungkin sahabat PSnya juga pengen tahu juga komunitas-komunitas seperti ini. Lo masih ada kegiatan-kegiatan nggak yang online, tapi prinsipnya tuh kayak ya berbagi positivity lah. Mungkin kan memang nggak bisa semua bisa dilakukan ya, karena kan sekarang juga terkendala karena nggak bisa offline gitu. Lo melakukan apa sih? Mungkin bisa cerita sedikit kali ya. Di HR ngapain tuh? ya mungkin orang udah bosen kali ya Des ngeliat muka Mm-mm. gue di setiap Bosen ya? Saya nggak pak, saya nggak ada, saya nggak bosen. lihat gue di community HR kok itu doang gitu kan gitu. Betul betul betul. Jadi memang karena gue orangnya suka gugup kali ya. Jadi gue suka Mm-mm. ketemu, dan mungkin udah dibangun dari sejak zaman kita di Unpad ya Des. Gitu ya, dari ikut Mm-mm. ISEC gitu-gitu kan. Jadi Mm-mm. gue memang seneng bikin sebuah apa perkumpulan atau bahkan komunitas gitu ya. Bahkan Mm-mm. awalnya gue ikutan banyak lah ya. Awalnya ikutan komunitas yang hubungannya sama mobil lah ya. Banyak banget gue Mm-mm. ikutan sampai gue nggak ngetrack.
ini gue di grup mana ya gitu kan. Itu tuh dulu banget Mm-mm. gitu. Dan terus kemudian gue Mm-mm. coba untuk bikin sebuah komunitas HR. Awalnya namanya Mm-mm. lucu banget lah, namanya HR Ting Ting gitu ya. Apa? HR Kemudian Ting Ting? awal tuh awal banget lah. Awal tuh Lucu kira-kira banget sih. 9 sampai 10 tahun yang lalu. Eh. Kemudian udah mulai agak serius diganti namanya jadi One HR gitu ya. Kita Oke. jalan udah Padahal namanya lucu loh di HR Ting Ting loh di. itu udah lama banget. Udah lama banget lah, tapi itu kocak banget namanya. Jadi zaman-zaman itu memang seru banget lah. Terus kemudian di One HR gue juga banyak ngerapin sana sini. Kebetulan juga sudah waktunya gue mungkin apa namanya mencari hal yang baru gitu ya. Jadi gue Mm-mm. bisa transisi kepada teman-teman tim yang sekarang sudah ngejalanin itu. Dan Mm-mm. memang Mm-mm. sekali lagi waktu gue bilang kayak waktu gue tadi mention ke di awal, karena gue Mm-mm. orangnya guyup, kadang-kadang nggak bisa diem juga Des gitu loh. Jadi gue suka kadang-kadang membuat sesuatu yang baru. Kayak yang sekarang nih, gue bikin komunitas lagi yang baru gitu ya. Apa tuh? Coba yang baru apa nih? Kita dicontek. Ya, namanya FTHR ya, namanya Mm-mm. FTHR Future HR. Memang Mm-mm. kita ini memang lebih fokus kepada hal-hal yang mungkin agak menuju ke masa depan lah istilahnya ya. Jadi fokusnya kepada perubahan-perubahan secara global gitu ya. Mm-mm. Dan Mm-mm. apa namanya di masa pandemik ini malah awalnya gue dan teman-teman itu mati gaya, mau ngapain nih Mm-mm. gitu kan, Mm-mm. mau Mm-mm. ngerjain komunitas, terakhir ketemu Kopdar bulan Februari gitu kan. Nah Oh habis ya, itu which is udah 8 bulan yang lalu ya, berarti 8 bulan Februari. yang lalu. Nah habis itu gue coba list down tuh apa yang bisa kita lakukan ya. Nah Mm-mm. waktu itu gue dan teman-teman, khususnya kita nih teman-teman yang pengurus inti, gue bilang kita ini yuk apa namanya bikin zoom aja deh gitu kan, zoom Mm-mm. Mm-mm. webinar gitu kan. Ya. Coba-coba, memang waktu itu malah menurut gue nggak semua setuju ya, karena dibilang ngapain Mm. sih bikin yang seru, yang agak-agak apa namanya agak-agak berat gitu ya istilahnya. Padahal Mm-mm. sebenarnya hanya pengen supaya mingle aja Des, menggantikan Ya. waktunya kita ketemu kan gitu loh. Nah akhirnya Mm-mm. Mm-mm. coba 1, 2, 3. Loh tiba-tiba udah 49 episode Des gitu loh. Oh empat ya puluh sembilan ampun, nggak kerasa ya. dan nggak terasa, dan itu pun kita sampai ngerem tuh artinya Mm-mm. gini deh kayaknya udah mulai hektik nih ya, artinya kemarin kan udah mulai buka lagi tuh ya kan, Mm-mm. Mm-mm. kantor-kantor. Gue bilang Mm-mm. sama teman-teman kita ngerem dulu deh ya, kita ini udah full speed banget gitu kan, udah gigi 5 gitu loh, jadi mungkin kita Mm-mm. kembali membuat kita rileks. Ya, Ya, kembali oke membuat oke. kita nyaman kembali, kemudian kita ngobrol kembali. Sehingga untuk itu gue sama teman-teman bikin sesuatu yang lain lagi, yang baru gitu Mm-mm. ya. Artinya Mm-mm. kegiatan yang lain. Tapi itu tadi menjawab pertanyaannya Desi tuh gitu kan. Apa yang gue lakukan itu semata-mata tadinya nggak kepikiran tuh Des. Nggak Iya iya. kepikiran bisa bikin webinar, malah sampai bisa ngundang, ya menurut gue sih blessing in the sky ya, ngundang pembicara-pembicara dari Amerika, dari Eropa, dari Mm-mm. luar lah ya, Mm-mm. yang Mm-mm. harusnya Mm-mm. bayarnya gila-gilaan Des, gitu. Iya. Harusnya bayarnya udah jet setter banget, cuman karena gue ngobrol dengan mereka, gue juga ngomong ke mereka, bisa sharing, akhirnya mereka mau, dan itu blessing banget. Ya, dan Hmm. menurut gue adalah apa ya, jalan Tuhan. Gue bisa memberikan value bagi orang lain Des gitu loh. Iya Jadi iya betul. gue sampai banyak yang japri yang bilang thank you ya sesi ini, thank you ya sesi ini, dan itu semua gue catet, gue tulis gitu ya. Jadi gue ngerasa Mm-mm. bahwa memang we all have the same challenge lah ya, COVID lah ya, nggak ada yang nggak bisa lolos Mm-mm. dari COVID lah ya. Tapi Mm-mm. we do something gitu loh, we do Iya iya. something, we share stories, we share the Mm-mm. same feeling, the same emotion. Dan menurut gue sih, as long as kita bisa enjoy ya, why not?
Ya, dan iya. gue nggak, orang suka bilang gue cuman hanya fokus di komunitas HR atau apa. Enggak. Sebenarnya gue juga ada di komunitas Enggak. yang lain. Gua nggak setuju. Saya ralat. Pak Audi ini adalah konsisten jadi sahabat PSW ya Pak ya. Dari Iya, udah iya. jadi kapan tahu ya. Dari sebelum ada campaign sahabat PSW, dia udah jadi sahabat PSW. Jadi kalau yang bilang lu cuma di komunitas HR, gua veto, nggak setuju. Iya benar, Iya, iya. mungkin buat sahabat PSW yang lain, saya nih temenan sama Audi udah lama banget ya. Jadi kalau emang kita dibilang sahabat gitu ya, Audi jadi sahabat PSW itu, Audi adalah salah satu orang yang sangat mendukung banget kegiatannya kita, kegiatannya PSW juga, dan bertumbuh ya dia. Jadi kita prinsipnya Yes. itu kita bersahabat itu bertumbuh sama-sama. Jadi kalau tadi Audi bilang bahwa awalnya cuma 1, tiba-tiba langsung jadi 39, 40 episode itu adalah mungkin juga karena spiritnya sama ya, spiritnya dari Audi dan teman-teman sama, dan akhirnya dimudahkan dengan cara kayak tadi tuh bisa dapat speaker yang sangat ini ya, yang keren banget gitu ya, yang tadinya mungkin kalau kondisi bukan biasa jadinya akan Nggak sangat mungkin. susah gitu, nggak mungkin, Iya, nggak mungkin. impossible, tapi impossible we do gitu ya, impossible we do. Yes. Iya, tapi menarik banget tuh, soalnya tadi statement dari Audi tuh bahwa kita lagi pandemi kayak gini ternyata malah blessing ya, Di. Tadi gue catet tuh kalimat tuh, blessing, karena mungkin banyak orang yang fokusnya sama negativity. Ya, Iya. jadi akhirnya kita tidak melihat bahwa sebenarnya itu kita tuh ada blessingnya juga, which is apa? Itu yang kita cari gitu kan. Sebenarnya blessingnya itu Yes. adalah ini dan banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan aja sih dari rumah ya. Ternyata Audi bisa aja tuh menghadirkan pembicara dari Amerika yang impossible terus jadi possible Iya. gitu. Jadi kalau buat sahabat PSW yang istilahnya masih kayaknya nggak bisa, itu mungkin belum nyoba kali ya, Di. Jadi harus keep Yes. trying, coba dijajal kreativitasnya untuk bisa yang impossible itu jadi possible gitu ya. Dan satu lagi, Soalnya Des. Kadang-kadang orang bilang gini ya, itu kan karena Audi udah punya koneksi duluan gitu ya. Ada enggak loh. enggak ya. Kadang-kadang itu gue berpikir banget, nih nyari orang ini di mana ya, gitu loh. Ya, Artinya walaupun dia eksis di LinkedIn, eksis di Instagram, belum tentu loh dia itu ada banget orang-orang yang bahkan nggak mau bales message gue, gitu kan, banyak lah gitu ya. Itu benar-benar artinya gue ngalamin sendiri gitu kan, akhirnya sampai yang udah langsung mulai dengan kadang-kadang suka mikir, keren putus. ya, ada orang yang langsung bilang, bahkan sebelum gue nanya, dia udah langsung nanya, how much do you want to pay me, gitu loh. Jadi kadang-kadang itu juga langsung mundur tuh kalau udah begitu ya. Aduh gimana deh. Tapi gue enjoy loh. Dan you know what, gue belajar mengenai bikin-bikin kayak gini-gini ya, maksudnya webinar gitu ya, bikin event di zaman virtual ini. Gue tuh belajar, kebetulan ada sebuah event organizer, Des. Dia bikin live conference itu nggak benar-benar live loh. Jadi pembicaranya itu di-recording semua. Nah, ketika dia bilang itu live, dia tampilin videonya, gitu loh. Dan pembicaranya itu nungguin di situ, entah ngetik atau apa, ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini something yang menurut gue opportunity, terus terang opportunity ya. Kalau kita benar-benar di dunia conference, summit gitu ya, webinar, this is something wow. Ya, bisa kita undang pembicara dari mana aja, dan at least kita bisa jual orang-orang Indonesia juga kan untuk jadi pembicara gitu kan. Iya. Iya, betul. Di ini tuh kita ini loh, sahabat PSW ini ya, seru banget karena kita udah episode keberapa ya? Kok jadi lupa ya? Episode ke-19 ya. Banyak banget. Soalnya ternyata sahabat-sahabat PSW ini animonya tuh sangat positif banget, mau berbagi positivity. Jadi besok ini kita ada lagi episodenya. Cuman kayaknya kita harus tanya nih tamu kita besok itu siapa. Soalnya besok kan Sabtu nih, spesial. Terus kalau nggak salah besok itu tuh temanya kita mau berolahraga. Jangan mager. Jadi kita mau sepedahan. Yuk kita tanya ya tim PSW kita ya, besok ini tamu kita siapa ya. Ntar ya kita tanya ya. Kita coba tanya sama tim PSW, besok ini spesial banget hari Sabtu, tamu kita siapa, kita harus tanya. Sebentar.
Sore Mbak. Mau nanya, iya, besok tuh jadi Mas Farhan ya, jam 5 sore ya? Jam 4 sore ya? Oh, oke, oke. Saya boleh minta flyernya nggak yang buat besok? Boleh, Ibu. Oke. Kasih ya, Mbak. Terima kasih. Audi, ternyata besok ada Mas Farhan, Kang Farhan. Kang Farhan Kang mau Farhan. ngajak kita, Kang Farhan mau ngajak kita sepedahan. Mau ngajak kita sepedahan. Iya, seru banget, seru banget. Kang Farhan mau ngajak kita sepedahan, jadi besok stay tune di IG live-nya PSW Antasari, jam 4 sore kita mau ngobrol-ngobrol all about sepeda. Harus datang ya besok ya di IG live PSW Antasari. Stay tune terus, jam 4 besok kita ngobrol sama Mas Farhan. Berhubung kayaknya udah di warning sama waktu nih, karena keterbatasannya maunya satu harian ngobrol sama Audi, karena udah lama banget ya dia nggak ketemu ya. Kita harusnya ngobrol di warung kopi 1 harian. Maunya 1 harian ngobrol sama Audi, tapi keterbatasan waktu. Jadi kayaknya memang kita harus berjumpa di episode lagi. Lanjutan nih, mau ngobrolin apa lagi nih sama Audi, kita korek-korek ya yang lain ya. Hari ini kita ngomongin Boys Will Be Boys. Mungkin di episode lain kita akan ngobrolin hal lain sama Audi. Saya mungkin mesti pamit dulu ya Di kita ya. Saya Mariska Wicaksono dari PSW Antasari Hotel. Saya hari ini mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu kita sahabat PSW, Audi, sahabat saya juga yang udah berkenan jadi sahabat PSW hari ini. Saya juga mau bilang makasih sama Bots Coffee, soalnya saya ngantuk, ini sore ini dikirimin kopi biar melek nih, minum dulu. Hari ini juga udah cantik didandanin gini, mungkin kamera bisa ke bawah nih ngeliatin outfit saya nih. Ini Audi nanti kalau istri dibeliin ya dia, harus dibeliin. Saya hari ini tumben jadi cantik begini. Thank you Mayan Kain udah ngedandinin saya jadi cantik hari ini. Buat semua sahabat PSW yang udah stay tune hari ini nonton saya sama Audi, jangan kemana-mana, besok kita sepedahan sama Kang Farhan, kita jam 4, besok Minggu tanggal 26 September jam 4 sore. Stay tune sama Kang Farhan, kita sepedahan ya. Thank you banget ya Di, selamat sore, ya, terima kasih semuanya, bye. Bye-bye, thank you deh. Thank you, bye. Izin keluar ya, thank you. Iya, thank you.